Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen penguji ujian kinerja PPG Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Sofia Mulia SPDI. Saya adalah guru PAI pada Sekolah Dasar Negeri 28 Talago sekaligus mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan nomor induk 21251052. Pada kesempatan kali ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dengan materi pembelajaran Khulafaur Rasyidin pada kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajarannya. Mohon kritikan, saran, dan masukan untuk kesempurnaan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah ya. Dan sebelum juga kita belajar agar kita nanti mendapat ridho Allah, pelajarannya cepat menangkapnya, mendapat berkah ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Silakan ketua kelas. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa dimulai. Biasanya juga ya, kita selalu membacakan salah satu ayat di dalam Al-Quran ya. Surat apa yang kita baca hari ini? Ya, kita membaca surat Ad-Duha sama-sama, dimulai dengan bacaan ta'awud. Silakan. Bosan-bosannya mengingatkan tentang disiplin sama anak ibu ya. Baik itu disiplin datangnya, disiplin pakaiannya, dan disiplin di dalam belajar ya, terutama disiplin dalam belajar. Kenapa kita harus disiplin dalam belajar? Agar apa, Nah Ibu? Agar nanti
hanya orang-orang yang disiplin lah nanti yang akan sukses ya. Anak-anak ibu mau sukses? Mau ya. Ibu yakin semua anak ibu nanti punya cita-cita ya. Cita-cita itu tidak mudah didapatkan ya. Mendapatkannya harus kerja keras, harus dengan disiplin ya. Kemudian sebagai wujudnya rasa cinta kita kepada tanah air ya, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib kita ya, yaitu mari anak-anak semua berdiri dulu. Nah, salah satu dari kalian ibu minta untuk memimpin di depan kelas. Garda Pancasila, sebelum kita masuk ke pelajaran Khulafaur Rasyidin, Ibu mengingatkan dulu pelajaran kita yang kemarin apa? Sahabat? Ya, sebelumnya apa rasanya Cempaka? Belajar tentang IKFA. Ya, belajar tentang IKFA. IKFA itu pelajaran mengenai apa itu, Nak? Iya, tentang tajwid. Masih ingat anak-anak ibu huruf IKFA? Masih. Berapa hurufnya? Ada 15. Jadi alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih karena Ibu masih ingat pelajaran yang lalu ya. Kita sekarang masuk ke pelajaran baru. Apa tadi Ibu? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa dia tadi? 4. Ada 4. Ya, ada 4. Kalau Rasyidin itu dia terdiri dari 4 orang sahabat Rasul. Kapan adanya Khulafaur Rasyidin? Adanya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ya. Ini kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi perannya adalah sebagai pengganti. Maksud penggantinya adalah menggantikan orang yang sudah tidak ada. Siapa yang pertama, Ibu? Abu Bakar Siddiq. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Gelarnya Siddiq. Kenal Ibu mendengar kisah tentang Abu Bakar? Pernah? Ya. Ibu walaupun pernah, di sini akan Ibu terangkan sedikit. Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah yang pertama menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Kepemimpinannya nanti yang dipimpinnya adalah negara dan umat ya. Khulafaur Rasyidin ini
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia terkenal tegas ya di dalam memimpin ya. Kemudian mereka yang berempat ini memimpin dengan prinsip musyawarah. Dia dipilih berdasarkan musyawarah dari kaum muslimin. Kemudian mereka memimpin dengan adil dan penerapan syariat Islam dalam memerintah. Ya, dakwah dan penyebaran Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dilakukan melalui ekspansi. Ya, tahu dah Ibu apa itu arti ekspansi? Ekspansi itu artinya perluasan wilayah. Ya, dengan penaklukan wilayah atau negara-negara atau kota-kota yang mereka taklukkan ya di berbagai wilayah. Contohnya Persia, Sam dan Afrika Utara ya. Kemudian metode yang digunakan meliputi diplomasi, ya, perdagangan ya. Karena waktu itu orang Arab ya banyak kerjanya berdagang. Kemudian penyebaran ilmu agama melalui para sahabat ya. Ya. Kemudian tentu itu tadi sekilas sedikit mengenai Khulafaur Rasyidin. Kemudian ya kita akan mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya. Sebelum kita tuntas habis, yang tadi itu baru kulit luarnya. Nah, ini tujuan pelajar kita yang pertama apa nih Bu? Meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Kemudian yang kedua apa nih Bu? Membiasakan perilaku terpuji, gemar menolong sebagai bukti mengimani perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah. Yang ketiga apa nih Bu? Menumbuhkan sikap sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran Khulafaur Rasyidin dengan baik. Seterusnya menjelaskan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat ya. Kemudian menceritakan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Yang keenamnya menemukan keteladanan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari ya. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti setelah kita belajar mengenai Khulafaur Rasyidin ya. Nah, ini dia kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin. Sekian kita tengok tadi ya. Kemudian Khulafaur Rasyidin tadi ada berapa nih Bu? 4. Yang pertama siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq ya. Tidak balik namanya As-Siddiq ya. Dia ada asal-asalnya dulu. Ada anak yang tahu? Ya. Dia disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq adalah karena dia yang mempercayai atau mengimani Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Seperti kita ketahui bersama, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa besar, peristiwa luar biasa, peristiwa yang mustahil ya. Kalau kita logikakan dengan akal pikiran, itu adalah hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi ya. Berita Isra Mi'raj ini disampaikan oleh orang-orang di masa apa dulu ya? Di masa kepemimpinan Abu Bakar. Apa katanya? Dia mengatakan, seseorang mengatakan kepada
Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad dia pergi Isra Mi'raj. Ya, kemana dia pergi Isra Mi'raj? Ke Mekah. Dari Mekah, bukan dari Mekah. Dari mana rasanya ibu? Anak ibu kemana? Isra Mi'raj. Ke Sidratul Muntaha. Ya, ke langit. Ya. Kalau kita logikakan itu tidak mungkin. Jadi karena itu yang mengatakan Nabi Muhammad, maka Abu Bakar As-Siddiq membenarkannya. Ya, itulah apa awal namanya menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia kepemimpinannya dikenal dengan tegas, ya, pemberani dan beribadah. Ya. Kemudian Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya, yang ketiga Utsman bin Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Ali bin Abi Thalib. Mereka memimpin berdasarkan prinsip apa, Nak Ibu? Berdasarkan prinsip apa mereka memimpin? Musyawarah, apalagi keadilan dan penerapan syariat Islam. Ya. Kemudian dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah Abu Bakar As-Siddiq ini berawal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk agama Islam. Ya. Jadi pada awalnya Abu Bakar Siddiq ini agamanya apa? Kalau di Arab itu agama orang itu ada apa? Ya, belum sebelum Islamnya masuk apa, Ibu? Buddha. Tapi dalam itu, Ibu, ya dulu orang itu Yahudi atau ada juga yang menyembah berhala. Nah, ya, mereka pada waktu itu orang-orangnya, masyarakatnya menyembah berhala. Baru setelah Nabi Muhammad datang, barulah ada ajaran atau agama Islam. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini dia dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Umi siapa? Umi Khair. Yang semula bernama Salma binti Sa'id bin Amir. Ya. Kemudian ayahnya siapa namanya? Quhafah. Ya. Yang bermula bernama siapa? Utsman bin siapa? Utsman bin Affan. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah. Ya. Menjadi khalifah. Yang pertama kali dia lakukan adalah menjaga persatuan kaum muslimin. Ya. Kenapa yang pertama kali dia menjaga persatuan kaum muslimin, anak ibu? Karena waktu meninggalnya Nabi Muhammad, ya, masyarakat Arab pada waktu itu menjadi terpecah belah. Ya. Kemudian yang semulanya meyakini Islam, Amerika sudah mulai murtad, sudah mulai kafir. Ya. Yang semula dia membayar pajak, dia tidak mau lagi membayar pajak atau zakat. Ya. Kemudian membangkitkan kepercayaan diri dari kaum muslimin. Ya, jadi Abu Bakar menjadi khalifah di saat krisis. Ya, krisis itu adalah suatu keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya, kaum muslimin kehilangan kepercayaan diri, putus asa. Untuk menangkut kekuatan kaum muslimin
mengorbankan semangat pasukan militer. Melakukan ekspedisi pasukan militer. Pimpinan Utsman bin Zaid yang tertunda karena sakit sampai wafatnya Rasulullah. Ya, dari materi yang Ibu sajikan tadi, apakah Nana Ibu paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Kita lanjut. Kemudian menegakkan keimanan dan hukum. Ya. Jadi Abu Bakar ini juga menegakkan keimanan dan hukum. Ya. Abu Bakar Khalifah penerus Rasulullah, ia dihadapkan dengan krisis akidah dan hukum. Oleh karena itu, ia menetapkan beberapa kebijakan di antaranya. Ya. Apa yang pertama? Nampak di belakang anak Ibu? Yang pertama, menumpas pemberontakan kaum munafik yang dipimpin oleh Nabi palsu. Ya. Jadi, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ya, keadaan kaum muslimin waktu itu tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Banyaknya pergolakan, ya, peperangan dan pertengkaran dan perpecahan antara kaum muslimin. Setelah Nabi wafat, maka ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, ya, yang disebut dengan nabi palsu. Namanya adalah Abu Lu'lu', ya. Kemudian menumpas pengkhianatan orang-orang yang murtad, ya, yang tersebar di Jazirah Arab, ya, seperti yang Ibu terangkan tadi. Ya, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, banyak terjadi orang-orang yang murtad. Apa itu murtad, anak Ibu? Yang keluar dari agama Islam. Ya, dia tidak lagi meyakini Islam sebagai agama yang benar. Ya. Kemudian menegakkan syariat Islam, yakni tidak memisahkan kewajiban sholat dan zakat. Ya, di samping harus melaksanakan sholat, pada kekhalifahan Abu Bakar, ya, diwajibkan zakat. Ya, tahu anak Ibu zakat? Ya. Kemudian salah satu pencapaian penting pada masa Abu Bakar adalah pengumpulan dan penyusunan Al-Qur'an. Ya, apa capaian terbesar tadi, Ibu? Ya, Al-Qur'an. Ya, dalam pengumpulan Al-Qur'an. Ya, pada awal-awal dakwah Nabi Muhammad, ya, wahyunya dicatat bukan dengan buku, ya, karena waktu itu belum ada buku, ya. Dakwah Nabi Muhammad itu wahyu-wahyu yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad itu, ya, dulu ditulis di mana, Ibu? Di buku. Buku dulu belum ada. Ya, bisa dengan batu. Apalagi ada juga dengan daun, ada juga dengan kayu, ya, dengan kulit. Ada juga dengan kulit dulu. Ada juga yang menulisnya dengan tulang, ya. Jadi di awal meninggalnya Rasul itu banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia, ya. Karena Abu Bakar ini takut nanti Al-Quran itu halnya, ya, manusia itu tanpa pedoman, maka dia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu yang tersebar, ya. Pekerjaannya tidak mudah, ya, tersebarnya di berbagai daerah, lalu dikumpulkannya lah, ya, dan lalu menjadilah sebuah mushaf,
Ya, Mus'ab itu yang kita kenal sebagai, sekarang kita kenal dengan Al-Qur'an. Ya, itu adalah merupakan jasa dari Abu Bakar. Ya. Kemudian mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk apa tadi Nak Bu? Dalam bentuk mushaf. Ya. Kemudian Khalifah Umar. Yang kedua siapa namanya Nak Ibu? Khalifah ya, kepemimpinan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini dia khalifah keberapa? Khalifah kedua. Ya, Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khalifah kedua dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Ya, dia dikenal sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ya, kepemimpinnya ditandai dengan pendekatan yang tegas. Ya, kepemimpinannya ditandai dengan pendekatan yang tegas, terorganisir, ya, yang memungkinkan pengembangan sistem pemerintahan yang lebih efektif. Ya, aspek-aspek penting dari kepemimpinan Umar bin Khattab termasuk pengembangan sistem pemerintahan, kebijakan-kebijakan penting yang dikenalnya, serta pendirian kota-kota penting seperti apa? Kufa dan Basrah. Ya, itu di antara apa? Kepemimpinan ya, kemajuan di kepemimpinan Umar. Dalam kepemimpinan Umar ini dikenal dia memimpin dengan pendekatan kepemimpinan yang tegas dan disiplin. Ya, jadi Umar ini memimpin itu dengan tegas dan disiplin. Sama tadi dengan Abu Bakar Siddiq, orangnya tegas, orangnya keras dan disiplin. Ya, ia menerapkan prinsip-prinsip keadilan, ya, dan transparan. Ya, adil. Tahu ngerti Ibu adil? Adil artinya tidak memihak, saja. Memimpin dengan adil. Kemudian transparansi, apa itu? Transparan adalah terbuka dalam apa? Pemerintahan yang membuatnya dihormati oleh rakyatnya. Jadi Khalifah Umar ini adalah salah satu contoh khalifah yang sangat dicintai oleh masyarakat karena dengan gaya pemimpinannya yang tegas, adil, dan transparan. Salah satu capaian yang terbesar adalah mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Ya, ia membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi dan membentuk struktur administrasi negara yang jelas. Ya, setiap wilayah dipimpin oleh apa? Seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Ya, khalifah partitnya tadi Ibu. Pemimpin. Ya. Kemudian Umar ini juga memperkenalkan berbagai lembaga pemerintahan, termasuk lembaga pengadilan dan Baitul Mal. Ya, Baitul Mal ini atau disebut juga dengan kas negara yang berfungsi untuk apa?
yang mengelola keuangan negara dan distribusi kekayaan secara pribadi. Kebijakan ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa sumber daya negara dikelola dengan baik. Umar bin Khattab memperkenalkan beberapa kebijakan penting yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pembentukan sistem pajak yang lebih teratur ya. Seperti sekarang, zaman dulu juga orang-orang sudah memungut pajak ya, yang diberikan nanti kepada negara, yang dikelola nanti oleh negara. Ya, untuk rileks sebentar ya, Ibu, kita akan menyanyikan lagu Pulang Presiden secara bersama-sama ya. Mari sama-sama. Halo kawan-kawan, mari kita mengenal empat sahabat Rasulullah yang termasuk Khulafaur Rasyidin bersama channel YouTube Kreator. Kita nanti nyanyi sama-sama ya, Ibu ya. Empat sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, dua Umar bin Khattab, tiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, adik-adik, coba sebutkan empat sahabat Rasul yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua, Umar bin Khattab, yang ketiga, Utsman bin Affan, dan yang keempat. Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, pinter. Yuk kita lanjut. Empat sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, dua Umar bin Khattab, tiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Karena kelompoknya sudah kita bikin, sudah kita sepakati. Nah, nanti kelompok yang Ibu sebutkan ya menjemput soal yang akan Ibu berikan ya. Yang pertama, kelompok Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya Umar bin Khattab. Ya, yang selanjutnya lagi Utsman bin Affan. Ya. Nah, di sana ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Diskusikan bersama. Ya. Kalau anak ibu tadi mendengar ibu dengan serius, tentu anak-anak ibu nanti bisa menjawab dengan baik. Sekarang ada ibu kerjakan, ibu kasih waktu. Kelompok Abu Bakar. Nah, silakan di depan kelas ya untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, untuk itu anak-anak ibu tolong dengarkan teman-temannya ya. Kalau ada nanti kesalahan, boleh boleh dibetulkan ya. Nah, untuk kelompok selanjutnya dari anak ibu bernama Cempaka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan membacakan hasil diskusi kami tentang kisah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. A. Kepemimpinan politik dan sosial.
anak ibu. Ya, ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada kesempatan ini. Ya, apa tadi judul pembelajaran kita? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu siapa dia? Ya, 4 sahabat. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 orang sahabat yang menggantikan kepemimpinan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sifat-sifat terpuji, ya, mereka adalah seperti amanah. Ya. Untuk itu tolong buka buku paketnya halaman 13 dan kerjakan soal-soalnya.